dan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mau baca pantun dulu. Siang-siang minum air hangat, tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, siang-siang harus semangat. Satu lagi ya. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya lewat goa. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Ya, oke. Ya, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Mohon izin saya menyampaikan materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kita belajar bersama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta SDN Cilangkap 8. Materi budaya positif ini adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, untuk materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini ada antara disiplin dan disiplin positif. Untuk disiplin di sini biasanya diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan kepatuhan dan cenderung dirasa tidak nyaman karena kepatuhan berdasarkan sebuah peraturan atau paksaan. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan seseorang tanpa adanya sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ada perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Kalau disiplin itu lebih mengarah ke yaitu tertib, tapi hanya takut dihukum, ya, karena ada sebuah peraturan. Kalau disiplin positif itu sudah di dalam diri sendiri, sudah di internalnya, dari dalam diri sendiri tidak ada, sudah tertanam di dalam diri dia bahwa dia itu sudah siap untuk melaksanakan kedisiplinan. Mungkin ada yang bisa kasih contoh untuk perbedaan disiplin dengan disiplin positif. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, contoh perbuatan anak kita misalnya. Kalau disiplin lebih dia takut dihukum misalnya. Kalau disiplin positif dia sudah hari-harinya, sudah di dalam hari-hari dia sudah disiplin tanpa memikirkan lagi takut dihukum. Ya, terima kasih. Menurut saya disiplin positif yang menurut pengamatan saya ya, mengerjakan PR itu dia secara otomatis dia berpikir harus mengerjakan tanpa ada tekanan itu karena itu termasuk tugas yang harus dikerjakan. Jadi dia dengan sendirinya harus mengerjakan. Untuk disiplin takut karena dihukum, contohnya bisa jadi upacara tidak menggunakan topi atau telat. Nah, ya paling itu kan telat masuk sekolah atau dihukum. Terima kasih.
filosofi dan sebagainya itu dia ahli hukum gitu ya. Itu semua kembali lagi ke dirinya masing-masing. Nah, ini diciptakan disiplin positif. Dalam menciptakan budaya positif, kita sebagai pendidik harus dapat membantu murid agar dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tadi itu motivasi intrinsik itu maksudnya sudah tertanam di dalam diri. Kalau ekstrinsik yang tadi yang karena takut hukuman itu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Besser dalam teori kontrolnya, katakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan Ian Besser mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, ini nilai-nilai universal ini sudah tidak asing bagi kita ya. Dan nilai kelima ya, Program Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kewajiban yang sama, karena nilai tersebut bersifat universal dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal tersebut kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, tadi untuk disiplin dan disiplin positif, insya Allah mudah-mudahan tertanam di diri kita sebagai pengajar di SDN Cilangkap 8. Untuk selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini ada 3 teori motivasi. Menurut Ian Besser itu kita termotivasi untuk menghadiri ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini yang lebih bagus menurut Bapak Ibu yang mana? Motivasi kita 1, 2 atau 3? 3 ya. Yang 1 untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapatkan penghargaan, ketiga sudah tertanam di dalam diri sendiri. Ya, jadi dari ketiga motivasi ini yang paling bagus adalah yang ketiga. Nah, di sini dijelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, intinya dia motivasinya untuk menghindari atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi dia hanya ingin supaya tidak dihukum saja. Berarti ini termasuk motivasi eksternal. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan sama masih eksternal ya. Jadi kita pada siswa itu kadang memang suka memberikan reward ya, tapi kalau terlalu sering itu jadi tidak membangkitkan kesadaran anak-anak. Jadi dia ingin berbuat baik atau melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah atau motivasi ekstrinsik dari kita tidak tergali.
maka langsung dikasih hukuman untuk belajar di luar kelas. Nah, kalau konsekuensi ini ada sesuatu yang disepakati dulu di kelas, biasanya di awal pembelajaran atau di awal tahun pelajaran. Jadi bertemu terus membuat kesepakatan, sudah disepakati jika ada yang melanggar nanti ada konsekuensinya jika dia melanggar hal tersebut. Dihukum oleh penghargaan yang tadi saya bilang. Jadi dia menganggap perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi maksudnya dia terlalu mengharapkan akan reward. Dan dia melaksanakan sesuatu itu ingin diberi reward saja kepada keduanya. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan jadi tidak efektif lagi, terus merusak hubungan, menurunkan kualitas, jadi mematikan kreativitas anak. Dan penghargaan menghukum motivasi diri dari dalam diri. Ya, untuk selanjutnya materi restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa mengerti ada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka dan bantu murid berpikir tenang. Jadi ini lebih kepada jika anak melakukan kesalahan, kita mengarahkan anak kita untuk memperbaiki kesalahannya. Kebiasaan selama ini, bila ada orang yang berlaku salah, kita langsung memaafkan. Bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Biasanya kita langsung tiba-tiba menghukum kalau dia melakukan kesalahan. Lebih fokus kepada kesalahannya tanpa mengarahkan bagaimana kesalahan tersebut memberi kesempatan kepada orang bersalah tersebut untuk menjelaskan dulu gitu. Nah, ciri-cirinya ini dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, ditawarkan tapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan, fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau dulu itu istilahnya kesepakatan kelas, tapi kalau sekarang istilahnya disebutnya adalah keyakinan kelas. Hampir sama ya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, di sini dijelaskan nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dalam diri. Tadi balik lagi ke peraturan. Kalau peraturan itu gimana? Kalau misalnya dia salah, takut dihukum, lebih ke begitu ya. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, seperti biasa sudah motivasi intrinsik, dia sudah terbiasa untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar, sudah tertanam di dalam dirinya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan universal. Biasanya anak-anak diajak berbicara, diajak untuk memberikan pendapat, kesepakatan apa saja yang ingin disepakati, keyakinan kelasnya yang ingin dibuat bersama-sama, lalu nanti diberi
Jadi kalau keyakinan kelas ini kata-katanya lebih positif, hal-hal positif kata-katanya, misalnya belajar dengan tertib, bukan misalnya tidak ngobrol, itu kan negatif ya, tidak ngobrol pada saat belajar, tapi lebih ke kata-kata positif, belajar dengan tertib, ya. Terus di sini anak-anak sudah menempelkan isi-isinya yang ingin mereka sepakati, lalu nanti ditarik garis lurus baru disepakati keyakinan kelasnya. Nah, ini di kelas 6A yang senantiasa menerapkan hidup bersih, ya, salah satunya ya misalnya mau masuk kelas itu harus lepas sepatu, ya, karena kan kadang sepatu dari luar itu suka kotor. Terus membawa wadah makanan sendiri, atau wadahnya memang sudah di kelas, jadi nggak ada yang tertinggal, sudah ditaruh di kelas, gitu. Nanti kalau yang dipakai dicuci. Terus menerapkan garis biasakan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Berperilaku menyenangkan dan menciptakan kenyamanan. Nah, untuk keyakinan kelas ada yang ingin bertanya? Belum. Ayo kita boleh. Apakah dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, apakah bisa diubah atau diganti? Untuk keyakinan kelas ini bisa diubah atau diganti sesuai dengan pelaksanaannya, ya. Kalau misalnya tidak efektif, nanti bisa diubah atau diganti, dibuat kesepakatan bersama lagi, ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan kelas tersebut. Ya, kita boleh. Apakah ada hukuman atau yang lainnya apabila anak-anak ini tidak menerapkan keyakinan itu sendiri? Ya, terima kasih Pak Roman. Jadi lagi-lagi kesepakatan kelasnya, kalau misalnya dia melanggar kata tertib, ya ada sanksinya. Tetap ada sanksi, dan yaitu tadi konsekuensi, ya. Kalau melanggar kata tertib tersebut ada konsekuensinya, yaitu sanksinya melaksanakan apa, jadi tetap ada sanksinya, ya. Kasih Pak. Oh iya Ibu. Asik. Nah, tadi kan ada bermacam-macam penghargaan, ya. Tapi tadi ada penghargaan hukuman. Itu maksudnya bagaimana? Karena kan kita tahu penghargaan itu kan untuk orang-orang yang bagus, gitu kan, dengan gimana anak yang berprestasi atau gimana. Tapi kok ini kok bersifat hukuman kalau biasa. Terima kasih banyak Ibu. Jadi penghargaan hukuman itu maksudnya gini, dia terlalu ketergantungan, Bu, dengan penghargaan. Jika dia melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan penghargaan, jadi dengan sendirinya kayak sebuah hukuman gitu buat dia. Jadi dia
ada yang apa ya istilahnya berperilaku yang tidak baik, jadi dia sebenarnya kebutuhan ini yang perlu dipenuhi oleh dia sendiri. 5 kebutuhan ini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Ya, karena istilahnya kalau kita bilang mah caper, cari perhatian. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik memberikan kebutuhannya akan merasa tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid dalam membuat pencapaian yang berarti. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini maksudnya pahaman kita dalam menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Biasanya saya terutama ya tiba-tiba kalau anaknya berantem atau apa langsung dihukum. Ya ini posisi kita nih, tiba-tiba udah dihukum karena juga kebawa emosi. Satu itu sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ya suara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Posisi kedua pun saya pernah ya berada di posisi kedua, di mana anak susah diatur, saya sampai nangis, Jadi kamu nggak kasihan sama bu guru, nanti kalau kamu ada salah bu guru dimarahin kepala sekolah. Pokoknya senang ya kalau bu guru dimarahin kepala sekolah. Tapi kan dia membuat rasa bersalah. Saya pun nangis, jadi anak-anak nangis. Ternyata pas pulang dia ikutan sampai ke rumah. Pada nanya, ibu kenapa anak saya nangis? Oh iya, kali anak perempuan ya. Iya bu, mohon maaf. Tadi ada yang bercanda, ya. Sayanya tidak bisa meluapinya dengan rasa meluapinya dengan air mata gitu saya. Iya, jadi orang-orang nangis sampai rumah sama mamanya gitu ya. Nah terus kalau jadi teman, ini dia tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Maksudnya di sini posisinya sebagai teman. Jadi kalau katanya mau janji, mau apa? Pokoknya berusaha jadi teman lah ya. Terus kalau memantau, dia menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hukuman pribadi dengan murid. Jadi kita cukup memantau aja ini anak, janji mau berubah apa enggak gitu. Terus kalau manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, biasanya ini berbicara kakak misalnya, terus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku
bisa kita terapkan ke anak kita di rumah ya. Untuk misalnya anak kita bertengkar ya, kita jangan sampai emosi juga, maksudnya berarti di posisi 5 kita tanya dulu baik-baik ya. Intinya mengarahkan mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Ini segitiga restitusi, tahapan untuk mengatasi anak-anak yang melakukan kesalahan. Satu tadi, ini segitiga restitusi ini mengarah ke sebagai manajer. Pertama, menstabiliskan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Baik, jadi kita biasa tadi wawancara dulu kenapa apa yang dilakukan gitu ya, dibuat redam dulu anaknya. Dan seperti biasa insya Allah sih sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Di sini stabil identitas itu ya ini lebih ke menanyakan kenapa hal seperti itu. Saya wajar memang guru kalau sedang emosi pasti seperti itu. Pokoknya menggali dulu, menggali ke anak. Di sini kata-katanya misalnya berbuat salah tidak apa-apa, bukan berarti besok salah lagi gitu ya. Maksudnya berusaha menahan pikirannya dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya itu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Nah, kamu berhak seperti ini, gitu ya. Atau kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, ini untuk validasi tindakan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya, ya. Dan di sini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar ada aturan yang sikapnya baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kata-katanya untuk validasi tindakan seperti ini ya, contohnya misalnya kalau kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya Bu, ini Bu, gini karena kamu suka seperti itu. Kamu harus bangga pada diri sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, untuk yang ketiga, balik lagi ke keyakinan. Jadi sudah mengarah ke keyakinan. Dengan kamu melakukan ini, adakah keyakinan yang kamu langgar? Nanti kan buat apa? Digali dulu apa dia merasa bersalah. Bisa ada keyakinan yang dilanggar. Itu ketika ada yang dilanggar, adakah yang harus diperbaiki? Nah, itu ya, maksudnya diarahkan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, contoh caranya, apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangkan kita tentang kelas kita yang ideal. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya, demikian dari saya. Jadi itu saja.